Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosfiana Hadi dengan NIM 1865003 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang proposal. Langsung saja, pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu yang pertama berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi ulasan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu yang pertama, buat fase analisis sebagian kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar, selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan recommend dokumen RD, khususnya recommend for a proposal RFP. Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal. 1. Cakupan surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat mendatangani surat ini bersama klien yang lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan, seperti thanks for giving XYZ software CO the property to propose for your computer system. Paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem, seperti hardware and software to handle APGS registration, final and management information need for the next 3 years. Paragraf berikutnya menjelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup, akhir surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. Bagian penutup disertai batas akhir penentuan harga, biasanya 30 hari. Penutup surat dibuat sebagus mungkin. 2. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor, revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Berikut ini contoh formatnya. Pertama, tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penjelasan XYZ, ukuran, tingkat, dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaiannya. Halaman 3, proses 2 itu keuntungan, dan seterusnya sampai halaman 4. 4. Ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari rekomen dokumen. 5. Keuntungan. Jual proposal Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. 6. Keuntungan. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termaksud hardware, rincian harga, hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job, satisfaction, goodwill, customer happiness, manajemen happiness stage.
7. Rencana. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk menggunakan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen Foundation Specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan dalam menyampaikan daftar user yang akan merinci. Hardware, sistem operasi paket software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Kostum software sama seperti di atas, jaminan berapa lama setelah pengiriman, dan bagaimana Anda akan memberikan dokumen. Dokumen, daftar manual dengan penjelasan singkat dari pembaca. Pelatihan, daftar bagian dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. 9. Penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual. Anda adalah penjual. Dalam pikiran kita ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan? Bila Anda bukan penjual, Anda harus merinci solusi penjual-penjual lain seperti alternatif solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah, kondisi, dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek, user harus melaksanakan sendiri pendapatnya. 12. Istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi formal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DFG Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum dapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor layar, sebuah terminal dalam modem untuk berhubungan dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan setiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting.
Akhir, tutup, sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan sajikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikirkan akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika memerlukan kontrak eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.